Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin membahas hasil diskusi kami yang berjudul Identifikasi Permasalahan UMKM Sandang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan beranggotakan Muhammad Riza dengan NIM H122, Nilam Cahyani H123, Putri Berliana Aristi H124, dan Putri Sintia Devi H125. Latar belakang dari identifikasi permasalahan UMKM Sandang ini adalah sebagai berikut. Perkembangan UMKM Sandang di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang sangat baik dari kuantitas maupun dari jumlah tenaga kerja terserap. Perkembangan UMKM yang meningkat dari segi kuantitas tersebut belum diimbangi dengan peningkatan kualitas UMKM. Berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi UMKM tentu memerlukan penyelesaian yang tepat. Nah, untuk itu sangat diperlukan pengelompokan UMKM berdasarkan jenis yang sama, sehingga terbentuk klaster UMKM. Nah, dari klaster ataupun bidang yang terbentuk, maka dengan demikian, analisa permasalahan UMKM dapat dikaji lebih detail lagi. Nah, dalam hal ini ada 3 rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana klaster UMKM Sandang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang kedua, bagaimana permasalahan internal dan eksternal klaster UMKM Sandang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan yang terakhir, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan klaster UMKM Sandang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Berikut merupakan klaster UMKM di Sumatera Barat dengan masing-masing daerah mempunyai penyerapan tenaga kerja lebih besar secara proporsional dibanding daerah lain. Jenis UMKM pertama yaitu pangan di Kabupaten Tanah Datar. Pengelompokannya ini bersama dengan sentra UKM pembuatan gula tebu. Untuk jenis sandang dan kulit terbentuk klaster di Kota Bukit Tinggi yang dikenal dengan pusat grosir bagi barang-barang sandang. Pusat grosir di Pasar Aur Kuning menjadi faktor dominan sebagai kemudahan akses pasar. Ketiga, ada jenis UMKM logam dan elektronika yang memiliki klaster di Kota Solok. Sebagian besar UMKM logam dan elektronika membuat produk-produk pertanian dan memanfaatkan logam serta elektronika untuk sarana penunjang membuat produk. Jenis UMKM kimia dan bangunan memiliki klaster di daerah kabupaten 50 kota yang didominasi oleh industri kecil dengan mengandalkan natural advantage, yaitu bahan untuk pembuatan produk batu bara di daerah ini sehingga terbentuk klaster jenis ini. Terakhir, ada klaster dari jenis UMKM kerajinan di Kota Pariaman karena kota ini terkenal dengan pusat pembuatan perlengkapan perkawinan, segala pernak-pernik kerajinan dan perhiasan. Next, berikut ada permasalahan internal ke klaster UMKM di Sumatera Barat. Pertama, ada kualitas SDM, ditinjau melalui tingkat pendidikan pemilik UMKM dan didapat bahwa sebagian besar pendidikan yaitu tamatan SLTP atau setara dengan SMP sebanyak 52% dari jumlah UMKM di Sumatera Barat. Permasalahan kedua yaitu jiwa kewirausahaan ditinjau melalui perilaku pelaku usaha terhadap penerimaan ide baru, kreativitas pengembangan produk, dan etos kerja menjalankan usaha dan skor tertinggi ada di perilaku pelaku usaha terhadap penerimaan ide baru. Walaupun memiliki taraf pendidikan yang dapat dikatakan rendah, namun mereka tetap berpikir luas dan menerima masukan serta ide baru melalui keputusan yang responsif terhadap keadaan. Terakhir, ada manajemen kewirausahaan ditinjau melalui pengolahan usaha dan sebagian besar atau sebesar 85,3% dari seluruh UMKM di Sumatera Barat masih menerapkan sistem tradisional. Sistem tradisional di sini yaitu pemilik sekaligus pelaku usaha dan tidak ada bantuan tenaga profesional untuk mengurusi UMKM. Selanjutnya adalah permasalahan eksternal klaster UMKM di Sumatera Barat. Yang pertama itu berdasarkan pemasaran. Hanya ada satu UMKM Sandang yang menjual produknya sampai ke luar negeri. Nah, sisanya
UMKM tersebut melayani pasar lokal dan juga pasar dalam provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih sempitnya lingkup pasar dari produk-produk UMKM tersebut. Yang kedua, berdasarkan akses ke pasar output. Karena UMKM jenis sandang ini lebih mementingkan orientasi produksi daripada orientasi kualitas produk. Nah, hal ini menjadikan kesulitannya pemasaran bagi UMKM ini dalam memasarkan produknya. Nah, jenis konsumen yang dilayani oleh UMKM ini sebagian besar adalah agen yang membeli dalam partai besar. Lalu belum adanya pemakaian kemasan khusus yang menarik sehingga mengundang minat konsumen untuk melihat dan membeli. Ketiga, berdasarkan aspek akses ke lembaga keuangan. Nah, permasalahan aspek akses ke lembaga keuangan ini ada 3. Yang pertama itu faktor jaminan yang dipersyaratkannya itu lama dan sulit. Hal ini yang membuat UMKM sulit mengakses ke lembaga keuangan. Yang kedua, ada faktor tingkat bunga yang tinggi. Dan yang ketiga, ada faktor prosedur yang lama dan sulit. Dari ketiga faktor tersebut, faktor jaminan yang dipersyaratkan lembaga keuangan agar bisa mendapat akses merupakan faktor yang dominan, yang menyebabkan UMKM tidak bisa akses ke lembaga keuangan. Kemudian yang kelima, infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur di Kota Bukit Tinggi ini sebenarnya sudah baik, yang terdiri dari sarana transportasi dan sarana telekomunikasi. Namun, ada satu permasalahan infrastruktur, yaitu listrik yang kurang baik. Hal ini yang menyebabkan UMKM sering merasa kerugian yang cukup besar dari kurangnya sarana listrik karena sering mati lampu. Padahal sebagian usaha sandang dan kulit, ketersediaan listrik sangat penting demi kelangsungan produksi. Dan yang keenam, birokrasi, peraturan, dan perizinan. Nah, terkadang proses dan prosedur yang dijalani membuat pelaku usaha enggan untuk mengurus berbagai macam perizinan tersebut, dan akhirnya membiarkan saja legalitas usahanya tetap menjadi usaha yang informal, seperti yang terjadi di banyak UMKM. Seharusnya pemerintah memberikan perizinan yang mudah bagi UMKM, karena UMKM dapat mendongkrak ekonomi masyarakat lokal. Dari permasalahan-permasalahan eksternal tersebut, solusi yang dapat kami berikan adalah UMKM jenis sandang ini sangat mengharapkan adanya bantuan modal baik dari pemerintah maupun dari lembaga keuangan lainnya. Hal ini terkait dengan ditemukannya permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah masalah permodalan. Sementara untuk UMKM sandang, mereka sangat mengharapkan usahanya dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya. Dan ternyata dalam mengembangkan usahanya tersebut, mereka sendiri sulit sekali karena tidak dapat peran dari pemerintah. Hal ini didukung dengan pendapat para pelaku usaha UMKM sebelumnya bahwa tidak ada kesulitan dalam mengakses pasar output. Nah, pemerintah dan lembaga keuangan seharusnya memberikan modal atau memberikan support kepada UMKM yang ada di Bukit Tinggi ini. Next. Dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, yaitu yang pertama, dari aspek struktur organisasi, strategi, dan persaingan, terdapat permasalahan di mana rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masih tradisionalnya manajemen usaha yang dijalankan. Namun, di sisi lain, mereka telah memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, responsif, dan punya etos kerja yang tinggi. Dari aspek permintaan pasar, terdapat permasalahan eksternal yang dihadapi, yaitu menyangkut luas pasar yang terbatas dan hanya mampu melayani pasar lokal dan dalam provinsi. Sedangkan dari aspek faktor input dan output, ternyata pasar input, pasar output, dan akses informasi tidak sulit untuk diakses. Jadi ini bukan sebuah permasalahan yang dihadapi. Lalu yang terakhir adalah aspek
institusi dan industri, di mana UMKM mengalami kesulitan untuk akses ke lembaga keuangan, namun dari segi infrastruktur tersedia dengan baik, serta adanya dukungan birokrasi. Yang dapat kelompok kami sarankan adalah yang pertama, dari aspek tujuan pemasaran, sebaiknya UMKM berspesialisasi dalam produksi dan mampu memperluas akses kepada teknologi informasi, dapat memperkuat kemitraan dan kerjasama antara pemasaran antara industri skala kecil dan menengah dengan industri besar, baik di pasar lokal maupun luar provinsi. Yang kedua, dari aspek faktor input, disarankan agar UMKM mau menggunakan bahan baku lokal yang baik dan berkualitas, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja dan melegalisasi usaha agar bisa lebih mengakses kelembagaan keuangan swasta. Yang ketiga, dari aspek dukungan pihak terkait dan pemerintah, disarankan agar pihak-pihak terkait mau memfasilitasi perluasan akses pasar UMKM, memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk, memfasilitasi penguatan linkage dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengupayakan alih teknologi, memberikan bantuan permodalan kepada UMKM, mendorong UMKM untuk melakukan legalisasi usaha dan perbaikan manajemen usaha, mendorong intermediasi keuangan dalam pelayanan kredit dan modal, menciptakan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien, dan menyederhanakan prosedur demi prosedur dan administratif, serta menghindari birokrasi yang berbelit-belit untuk mendorong kemudahan usaha dan melakukan investasi, serta menyediakan fasilitas layanan, fasilitas pemasaran seperti trading house, market center, dan sebagainya untuk menciptakan rantai pemasaran yang lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.